Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Hadirin jamaah subuhan salat subuh Masjid Darul Nilam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Sabtu pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga dengan kita melakukan sholat subuh berjamaah dan juga insyaallah sholat isyaknya berjamaah, kita dianggap melakukan ibadah satu hari penuh oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam tentu pun juga kita hadiahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyayangi kita umatnya, baik selama kita berada di dunia, kemudian di alam kubur, dan juga kelak di yaumul qiyamah, di yaumil mahsyar. Beliau selalu memperhatikan kita umatnya, sehingga beliau rela menunggu kita untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaallah hari ini yang biasa rutinan saya di hari Ahad ketiga dan keempat, untuk minggu yang keempat insyaallah ditukar jadwalnya dengan Ustaz Andre ya, karena memang kalau di hari Ahad keempat kebetulan jam 9 pagi saya pun ada mimpin majelis juga, jadi untuk bisa istirahat kita ceng di hari Sabtu minggu keempatnya insyaallah. Ini akan berlanjut setiap bulannya insyaallah. Jadi Ahad ketiga dan juga Sabtu keempat. Insyaallah pada pagi hari ini juga kita sama-sama akan belajar mengenal kalam hikmah daripada Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-mu'allif rahimahullah, sampai kepada ucapan beliau, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala an'ama 'alaika awwalan bil ijadi wa thaniyan bitawalil imdad. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali memberikan nikmat kepada kamu. Yang pertama adalah diciptakannya dirimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang paling utama dan yang pertama kali Allah berikan kepada kita, kata beliau, adalah nikmat dipilihnya kita untuk bisa hidup di dunia. Diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hidup di dunia, untuk bisa berjuang, dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita pertama kali, yaitu diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dihidupkan di dunia ini, dan insya Allah dengan hidupnya kita di dunia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
untuk bisa berpikir, untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang taat, dan mana yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan diberikannya akal kita oleh Allah, diciptakannya kita oleh Allah, kemudian diberikan akal, kemudian diberikan fasilitas semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai fasilitas untuk jasad kita, ya, kemudian Allah berikan juga fasilitas tempat tinggal kepada kita, ya, fasilitas juga bumi ini Allah fasilitaskan untuk kita umatnya baginda Nabi, untuk kita makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia. Bumi dan seluruh isinya Allah tundukkan, Allah berikan amanah tersebut kepada kita manusia, agar kita bisa mengelola, bisa mengambil keuntungan daripada bumi yang Allah ciptakan ini. Ini adalah salah satu fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita manusia, dan kita hendaklah bisa menggunakannya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semalam saya juga ada ta'lim, ya, kita membaca kitab Risalatul Mu'awanah karangan Habib Abdullah bin Arabi Muhammad Al-Haddad. Dia juga mengatakan di antara nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita juga, yaitu anggota tubuh kita yang Allah berikan kepada kita. Di samping itu nikmat yang sangat besar, juga itu adalah amanah yang kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita adalah pemimpin bagi mereka anggota tubuh kita. Kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk bisa memanage, untuk bisa mengatur daripada anggota tubuh, anggota badan kita. Mata Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Apakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan menciptakan kita dan juga memberikan fasilitas kepada kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghamba kepada aku, hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah berikan amanah ini, seharusnya kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak nanti yaumul qiyamah, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, seorang hamba, dia memimpin semua amanah yang Allah berikan kepada dirinya, yaitu tentang anggota badan. Kemudian seorang pemimpin suami, memimpin daripada keluarganya, akan dipertanyakan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin bangsa, pemimpin negeri, pemimpin masyarakat juga akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tatkala di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci mulut-mulut manusia semuanya. Mulut yang biasa kita berdusta, yang biasa kita membohongi orang, yang biasa kita menipu orang, dengan mulut ini dikunci semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka, wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki mereka bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah, ya Allah. Aku digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang Engkau murkai, ya Allah. Semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tidak bisa mengelak daripada pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pengadilannya Allah tidak ada suap menyuap, tidak ada dukung mendukung, semuanya adil. Ahkamul dia di hadapan ahkamul hakimin, di depan hakim yang paling agung yaitu Allah, hakim yang paling bijaksana yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bukti, semua alibi yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tatkala kita hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas dua malaikat khusus untuk mencatat amal baik kita, yaitu malaikat raqib, dan amal buruk kita yaitu malaikat atid. Semuanya akan melaporkannya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rekaman-rekaman daripada amal ibadah kita atau maksiat kita akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan pengadilan Allah yang dihadiri oleh semua manusia, mulai zaman Nabi Allah Adam sampai manusia yang akan hidup nanti setelah kita sampai hingga yaumul qiyamah. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau tatkala melakukan salat tahajud, beliau menangis sejadi-jadinya, sehingga Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menghampiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggui beliau sampai selesai beliau melakukan salat tahajud tersebut. Setelah selesai ditanya, "Ma baluka ya Rasulullah?" Kenapa kok tumben engkau tiba-tiba demikian ya Rasulullah? Tatkala engkau sujud menangis jadi-jadinya ya Rasulullah. Kemudian jawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya wahai Aisyah, aku teringat umatku. Aku membayangkan bagaimana mereka tatkala mereka dihadapkan di pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus jawab, tapi mereka tidak bisa menjawabnya ya wahai Aisyah. Dan mereka ditonton oleh semua umat, mulai umatnya Adam sampai umatku nanti akhir zaman. Mereka akan menonton hamba-hamba atau umat-umatku yang akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut wahai Aisyah, mereka merasa malu di hadapan Allah, mereka merasa malu di hadapan semua makhluknya Allah, semua manusia mulai Adam sampai yaumul qiyamah. Maka dari itu wahai Aisyah, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah kepada mereka. Biar aku minta kepada Allah, biarlah aku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau tidak menginginkan kita malu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di hadapan semua umat manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu pertama kali Allah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai diciptakan daripada roh, kemudian jasad kita, kemudian roh itu Allah tiupkan ke jasad kita, kemudian kita bisa hidup di dunia sampai kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat pertama adalah nikmat diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thaniyan bitawalil imdad. Kemudian nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada kita dengan terus-menerusnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu memberikan hak-haknya kita. Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Allah Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan. Mulai dari kita lahir sampai nanti wafat, semua fasilitas tersebut sudah Allah siapkan, sudah Allah berikan kepada kita. Nafas kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki sudah Allah berikan kepada kita. Kesehatan diberikan Allah kepada kita. Semuanya Allah berikan kepada kita. Ya, ini adalah nikmat yang kedua, yaitu bitawalil imdad, dengan terus-menerusnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Maka dari itu dua nikmat ini adalah
nikmat yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri, yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah dijamin yang kedua, ya pemberian itu tidak akan putus daripada kita dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ini masih minta hal-hal yang yang di luar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berlebihan. Kadang kita ini su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih rezeki misalnya satu hari 1 juta, mintanya 10 juta. Ya, sudah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, makan 1 piring minta 1 bakul. Inilah manusia, tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan kita ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita qanaah, kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menyengsarakan kita hambanya. Allah akan memberikan semua yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Tidak mungkin, walaupun di mata kita pemberian Allah Subhanahu wa taala itu berupa hal yang tidak kita sukai, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal yang terbaik, hal yang paling baik bagi kita hambanya. Contohnya Allah memberikan sakit kepada kita, misalnya Allah memberikan rasa sakit kepada kita, bukan berarti Allah benci kepada kita, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Diberikan rasa sakit untuk apa? Untuk bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin selama ini kita lupa kepada Allah, kita lupa ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di pikiran kita hanya dunia dan dunia. Tatkala kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah susah-susah sakit yang parah-parah, sakit gigi saja. Tatkala kita sehat, ya diberikan rasa sehat, nggak ada sakit gigi, kita makan sembarangan. Kadang kalau sudah makan baca doa pun lupa. Apalagi ketemu yang sudah makanan yang paling cocok, perut lapar, boro-boro baca doa, ya sampai akhir lupa baca doanya, karena memang ketemu hal-hal yang dia sukai, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sehat. Tapi tatkala Allah berikan rasa sakit di dalam giginya sedikit saja, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala gigi itu terasa sakit, apa itu keluar daripada mulutnya? Ya Allah, minimal dia bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inilah yang disukai daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang disukai Allah dari kita hamba-hambanya. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtala liyasma'a tadarru'ah." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa mendengar rintihan daripada hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau ada orang sakit menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang susah menyebut Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tatkala dia sehat lupa kepada Allah, boro-boro zikir. Ya, kadang habis sholat ya enggak pakai zikir, langsung jalan. Kalau lagi sehat. Tapi kalau lagi sakit, Masya Allah, tasbih enggak lepas daripada tangannya. Ya, baca sholawat ibil ulu, baca doa-doa yang lain dan sebagainya, dengan tujuan agar dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang kita lupa dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, yaitu nikmat kesehatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakhawi, yang pertama Allah berikan kepada kita adalah nikmat diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua yaitu terus menerusnya pemberian Allah Subhanahu wa taala sampai akhir
hayat kita. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, faqatuka laka dzatiyah wa wurudul asbabi mudhakkiratun laka bima khafiya 'alaika minha wal faqatu dzatiyah la tarfa'uha al-awarid. Faqatuka laka dzatiyah, rasa butuhmu di dalam dirimu, kata Allah, kata Ibn Abdul Iskandari, kamu punya rasa butuh dalam diri kamu. Gak mungkin kita gak punya rasa membutuhkan. Kadang kita ini akan ada dalam diri kita selalu butuh. Kita butuh makan, kita butuh minum, butuh bernafas, butuh bersosialisasi dengan kawan-kawan kita, dengan tetangga kita. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya katakan dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Ya, kita membutuhkan Allah. Ya, kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita ini ada di dalam diri kita itu sifat membutuhkan. Sifat membutuhkan, kata beliau. Faqatuka laka dzatiyah, dan sifat membutuhkan itu adalah sifat yang asli daripada diri. Sifat asli kita manusia itu selalu membutuhkan. Ya, selalu membutuhkan. Ya, kadang kita ngangkat sesuatu saja nggak kuat, kita butuh bantuan daripada orang lain. Jadi sifat asli manusia yang ada pada diri kita itu sifat membutuhkan. Kepada siapapun kita akan membutuhkan. Kita tidur, ya, butuh ranjang, butuh kasur, butuh bantal, butuh suasana tenang. Tidur saja kita selalu butuh suasana yang tenang, butuh kasur. Kadang orang tidur gak pakai kasur, gak pakai bantal, gak bisa tidur. Kadang suasananya ribut, orang itu gak bisa tidur. Makanya semua orang itu selalu ada sifat membutuhkan. Nah, itu sifat asli kita manusia, selalu membutuhkan, kata beliau. Kemudian wa wurudul asbab mudhakkiratun laka bima khafiya 'alaika minha, dan datangnya sebab mengingatkan menjadi pengingat bagi kamu dari apa yang tersimpan atas kamu daripada sifat yang dzatiyah tadi. Jadi adanya sebab yang datang itu hanya mengingatkan kita butuh, misalnya makan, ya, itu wurudul asbab, makan, kemudian kita butuh makan, berarti kita harus sedia nasi, harus sedia lauk, ya, mungkin juga sekalian minumnya dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang sekarang ya ada makanan pembuka, makanan inti, makanan penutup dan lain sebagainya. Masya Allah, diatur sampai sedemikian rupa. Nah, itu merupakan sebab saja yang mengingatkan kita ya tentang sifat dzatiyah tadi. Ya, kita butuh makan, atau ada makanan. Ya, makanan ini adalah sebab ya yang menunjukkan bahwasanya kita itu mengingatkan kita bahwasanya kita ini butuh makan. Adanya makanan kita karena kita butuh makan. Kita cari makan karena kita butuh makan. Kita cari makanan karena kita butuh makan. Kita cari kendaraan karena kita butuh untuk berjalan ke satu tempat. Jadi sebab saja. Jadi datangnya sebab-sebab itu adalah mengingatkan kita ya tentang rasa butuh kita. Ya, rasa butuh kita ini ya dengan adanya sebab ini bisa kita mengingat ya rasa butuh kita kepada hal tersebut. Ya. Nah, jadi beliau katakan demikian. Wurudul asbab mudzakiratun laka bima khafiya 'alaika minha. Jadi datangnya sebab itu hanya mengingatkan kita bahwasanya kita itu betul-betul butuh ya kepada apa yang kita butuhkan tadi. Wal faqatu dzatiyah la tarfa'uha al-awarid, dan kebutuhan
yang asli itu tidak bisa dihilangkan ya dengan awarid, sebab yang datang. Ya, kebutuhan asli, rasa membutuhkan kita tadi, ya yang asli daripada diri kita tidak akan hilang dengan datangnya sebab tadi. Kita butuh makan tadi. Kalau ada makanan kita makan. Apa selesai kebutuhan kita makan? Tidak. Tapi akan terus kita lapar lagi, makan lagi, lapar lagi, makan lagi, terus begitu. Akan selalu berlanjut. Makanya tidak akan hilang ya rasa butuh kita yang asli tersebut dengan datangnya sebab yang bisa menghilangkan rasa kebutuhan kita. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ya ada dalam diri kita rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin seorang hamba itu enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, ya, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu enggak bakal bosan. Ya, kita minta apa saja kepada Allah, minta kepada Allah, Allah enggak bakal bosan hatta tamallu, sampai kamu itu bosan. Ya bosan kita, Allah enggak bakal bosan. Kalau kita datang kepada orang lain, minta bantuan kepada orang lain, kita butuh sesuatu misalnya, kemudian kita datang kepada orang lain minta bantuan, sekali dikasih. Ya, ada tetangga susah, datang ke rumahnya orang kaya di komplek tersebut misalnya, datang sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali apa? Bilang sama anaknya. Nah, kalau bapak itu datang, bilang bapak istirahat. Keempat kali datang, bilang bapak keluar kota. Inilah sifatnya manusia. Tapi kalau Allah selalu bosan. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak pernah bosan. Apapun yang kita minta, Allah tidak akan pernah bosan. Bahkan tatkala kita terus meminta kepada Allah, Allah akan merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Kita selalu minta apa-apa, ya segala sesuatu yang kita butuhkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malah senang dengan apa yang kita lakukan. Seperti Nabi Allah Musa alaihissalam, pernah beliau sakit gigi. Tatkala sakit gigi, beliau minta nyari obat ke rumah tetangga-tetangganya, cari obat sakit gigi. Akhirnya apa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, kalau seandainya engkau butuh kepada sesuatu, mintalah kepada aku, walaupun sendalmu putus, minta disambungkan, minta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam sambat, kata orang Jawa sambat. Apa sambat ini? Ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya aku ini sakit gigi ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba kamu ke kebun sana, ya di tanah sana ada satu pohon, ambil daunnya, kamu masukkan ke gigi kamu. Kemudian dilakukan oleh Nabi Allah Musa. Beliau ambil daun tersebut, dimasukkan ke dalam gigi beliau, langsung seketika sembuh. Bukan daunnya yang bisa menyembuhkan beliau, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala tadi. Karena dia minta kepada Allah, dia butuh kepada Allah, dia minta kepada Allah, Allah berikan sesuatu yang bisa menyembuhkan dirinya. Kemudian sekali lagi, ya, beberapa bulan setelah itu, Nabi Allah Musa sakit gigi lagi. Gak minta kepada Allah, langsung karena dia punya pengalaman daun itu menyembuhkan dirinya, dia meyakini daun itu menyembuhkan. Ya, dia ambil lagi daun tadi, kemudian dia langsung masukkan ke dalam gigi. Apa yang terjadi? Sakit giginya gak sembuh. Berarti memang ya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah, Allah lah yang memberikan. Daun adalah sabab biasa. Daun tadi adalah sabab biasa. Seperti kita sama. Tatkala kita sakit, kita pergi ke dokter. Ya, tatkala di dokter kita dapat obat, minum obat, merasa sehat. Oh, ini dokternya top chair. Ya, obatnya bagus, paten. Padahal kita lupa bahwasanya yang menurunkan penyakit adalah Allah dan menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dokter, bukan obat yang menyembuhkan kita. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawa. Segala penyakit itu ada obatnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, ini kadang kita melupakan hal itu semuanya. Jadi Al-Ibn atau Al-Asad dari beliau mengatakan, ya, kebutuhan kita, rasa butuh kita dalam diri kita itu adalah sifat asli kita, dan sebab yang datang adalah mengingatkan kita, ya, dengan rasa butuh kita, dan rasa butuh yang asli itu tidak akan hilang dengan datangnya sebab. Wa qala radhiyallahu ta'ala, berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ucapan beliau yang ketiga, khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Sebaik-baiknya waktumu adalah waktu yang mana kamu menyaksikan di dalam waktu tersebut adanya rasa butuhmu, ya, atau rasa butuh kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah waktu yang paling baik bagi kamu, kata beliau. Waktumu yang paling baik adalah waktu kamu, ya, menyaksikan dirimu ini merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah momen-momen yang terbaik bagi kita. Momen terbaik bagi kita adalah, ya, rasa waktu kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, ya, banyak, ya, saya katakan tadi dari awal, orang itu banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi senang lupa sama Allah, tapi kalau sudah susah pasti ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'arraf billahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu ini tatkala kamu senang, ya, maka Allah akan kenal kepada kamu tatkala kamu susah. Kalau kita, ya, lagi senang lupa sama Allah, ya, lagi susah kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebalik. Kita yang biasa kita lakukan begitu. Kalau lagi susah baru ingat sama Allah, tapi kalau lagi senang lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus balik. Mindset begitu harus kita balik. Ya, tatkala kita senang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita susah pun kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah pun akan ingat kepada kita dan akan selalu membantu kita. Nah, itu, ya, yang harus sebetulnya kita lakukan. Ya, kita kadang lupa kepada hal itu semua. Karena susah saja kita baru ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sholat, ingat masjid tatkala kita susah. Makanya, ya, majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir itu kalau ada orang lagi susah baru rame. Tapi kalau sudah orang itu senang lupa. Sampai abah saya pernah bilang, majlis kita ini majlisnya orang susah. Saya tanya, "Bang, kenapa kok dikatakan majlisnya orang susah?" Iya, dia bilang, orang itu kalau lagi susah baru gemar berdoa, minta sama Allah, "Ya Allah, lagi gak punya kerjaan. Ya Allah, ya, ekonomi lagi susah." Tapi tatkala dia senang, sudah dapat kerjaan, sudah mapan, lupa, boro-boro hadir ke majlisnya lagi. Makanya majlisnya itu majlis orang susah. Ya, begitu juga kita, sama semua sifat manusia itu seperti itu. Kalau lagi susah, baru dekat masjid, baru dekat kiai, baru dekat ustaz, minta doa, minta itu, minta ini semuanya. Pasti kepada, ya, kalau kita lagi susah. Coba kalau lagi senang, lupa. Ya, ingatnya ke mall. Ya, buktinya bulan Ramadan kemarin, tatkala kita belum gajian, THR belum keluar, rajin full masjid, tarawih full. Tapi kalau sudah turun gaji, turun THR, yang ramai mana kira-kira? Mall. Apalagi dekat-dekat Lebaran, orang belanja pakaian, belanja sepatu dan lain sebagainya. Masjid kosong. Makanya kalau bulan Ramadan, ya, sudah kebiasaan kita di Indonesia ini, masya Allah, tambah, ya, tinggal 10 hari terakhir tambah maju softnya.
Ya, bukan tambah penuh, tambah maju. Yang tadinya full tinggal 2 soft, 3 soft. Mudah-mudahan di sini full terus ini. Ya, bulan Ramadan kemarin. Nah, ini sudah kebiasaan kita manusia, sudah tabiatnya kita manusia. Maka dari itu, ya, beliau kita kembali ya beliau katakan khairul awqatika waqtun tasyhadu fihi wujud faqatika. Sebaik-baiknya waktumu adalah waktu kamu menyaksikan dirimu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah momen yang terbaik bagi kita, baik untuk diri kita maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah momen yang terbaik tatkala kita butuh kepada Allah. Apalagi tatkala kita sujud, kita menangis, mengadukan apa yang kita rasakan daripada susahnya kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu momen-momen yang terbaik yang Allah sangat sukai daripada kita hambanya. Wa taruddu fihi la wujudi dzillatika. Dan hal tersebut kalau kita waktu tadi ya sebaik-baik waktu tadi yang kita menyaksikan adanya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ya bisa mengembalikan kepada adanya kehinaan kita, adanya kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu selalu di atas angin, maka dia akan lupa kepada segalanya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala orang itu berada di bawah, baru dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah momen yang terbaik bagi seorang hamba tatkala dia jatuh, tatkala dia sengsara, dia selalu ingat kepada Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu momen yang terbaik bagi hamba tersebut, karena Allah menandakan Allah masih menyayangi hamba tersebut, masih mengingatkan hamba tersebut. Tapi tatkala Allah tidak peduli dengan hamba tersebut, maka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun itu karena Allah Subhanahu wa taala sudah murka. Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Fir'aun ini enggak pernah sakit, enggak pernah diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak diberikan rasa sakit, akhirnya apa yang timbul daripada dirinya? Sombong. Ya, mengaku Tuhan, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuasaan sampai mengaku sebagai Tuhan. Bahkan pernah bilang Nabi Musa, wahai Musa, Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Dia ambil dua orang anak buahnya, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh. Nah, ini kelakuannya Fir'aun. Apa yang terjadi? Allah murka kepada dia dan Allah tenggelamkan di sungai, di laut Merah, dan jasadnya ya Allah awetkan sampai sekarang tidak hancur, sebagai bukti kezaliman Fir'aun, sebagai contoh bagi kita umat manusia agar tidak melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, ini Fir'aun ya Allah Subhanahu wa taala sudah tidak senang kepada Fir'aun. Tapi kalau Allah senang, masih suka, masih senang kepada hambanya, Allah akan mengingatkan hamba tersebut, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya lupa kepada Allah, yang maksiat kepada Allah, tatkala Allah senang kepada dia, diberikan rasa sakit sehingga dia itu ingat kepada Allah, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, Ibn Athaillah sekali mengatakan, waktu terbaikmu adalah tatkala kamu menyaksikan rasa butuhmu ada dalam dirimu, rasa butuhmu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut bisa menjadikan kamu ini rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kalam daripada Ibn Athaillah ini ya, bisa menjadi pelajaran buat kita, bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan kita selanjutnya, agar kita bisa selamat
bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah lupa kepada Allah sampai akhir hayat kita, ya, sehingga kita insyaallah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ahli-ahli ibadah, ahli-ahli orang-orang yang ahli orang-orang yang ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan silli kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba أو صحبا والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي ربنا فرح بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربنا بقي على كربتنا في الدنيا مع القدر والتذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترضى قولا فيما فعلا كرما وارزق الكل حلال دائما وخلات على من احظى بالخير ونفع كل شر ربنا اصلح لنا الله ربنا اصلح لنا كل شؤون واجر بالرضا من العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلنا رب اغفر واستر انت كرم من ستر وصلاه الله تمشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى العلي كرم الشرفاء وعلى صحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يساره في رضاك ولا تولدنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.